Bayangkan jika segala yang kita tahu tentang sejarah manusia ternyata salah. Bagaimana jika pada ribuan tahun yang lalu, makhluk dari planet lain menginjakkan kaki di bumi dan membantu menciptakan peradaban pertama kita? Mereka dikenal sebagai Anunnaki, makhluk misterius yang hingga kini terus menjadi teka-teki terbesar dalam sejarah manusia. Apakah mereka sekedar mitos atau benar-benar ada? Dalam sejarah peradaban paling awal di dunia, Sumeria kuno, Anunnaki disebut sebagai dewa yang turun dari langit. Mereka dianggap sebagai anak-anak Anu, dewa langit, dan dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar. Mitos menyebutkan bahwa Anunnaki mempengaruhi segala aspek kehidupan, dari pertanian hingga kekuasaan kerajaan. Enuma Elis atau epos penciptaan Babilonia mengutip, dalam Enuma Elis, Anunnaki memainkan peran dalam pembentukan alam semesta dan tatanan dunia. Salah satu bagian penting menyebutkan bahwa manusia diciptakan oleh dewa-dewa, termasuk Anunnaki, untuk melayani para dewa. Misalnya, setelah kemenangan Marduk atas Tiamat, Marduk mengusulkan untuk menciptakan manusia dari darah Kingu, pemimpin pasukan Tiamat. Tujuannya adalah agar manusia dapat melakukan pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh para dewa, memberi makan dan menyembah mereka. Lalu, Epic of Gilgamesh atau Epos Gilgamesh mengutip, dalam Epic of Gilgamesh yang merupakan salah satu karya sastra tertua di dunia, Anunnaki disebut sebagai makhluk yang menentukan nasib manusia. Mereka memiliki otoritas untuk menghakimi manusia dan memberikan hukuman. Misalnya, pada tablet ke-7, Anunnaki di bawah pimpinan Anu dan Enlil memutuskan nasib Enkidu, sahabat Gilgamesh yang berujung pada kematiannya. Dalam cerita ini, Anunnaki bukan hanya dewa pencipta tetapi juga pengontrol kehidupan dan kematian. Menurut beberapa teks kuno, Anunnaki tidak hanya menciptakan peradaban manusia, tetapi mereka juga diyakini memanipulasi genetika manusia untuk menciptakan pekerja atau budak bagi mereka. Salah satu teori yang mencengangkan adalah bahwa Anunnaki datang ke bumi untuk menambang emas dan membutuhkan manusia sebagai tenaga kerja. Zecharia Sitchin adalah seorang penulis dan ahli teori kontroversial yang terkenal karena bukunya The 12th Planet tahun 776, di mana ia mengajukan teori tentang asal-usul Anunnaki yang berasal dari planet Nibiru. Sitchin berpendapat bahwa Anunnaki adalah makhluk ekstraterestrial yang berasal dari planet yang belum terdeteksi dalam tata surya kita, yang ia sebut Nibiru. Berikut adalah beberapa poin utama dari teorinya. 1. Planet Nibiru. Sitchin menyatakan bahwa Nibiru adalah planet yang memiliki orbit yang sangat elips dan hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun sekali. Menurutnya, pada periode tersebut, makhluk-makhluk cerdas dari Nibiru yang disebut Anunnaki datang ke bumi. 2. Tujuan Anunnaki. Sitchin mengklaim bahwa Anunnaki datang ke bumi untuk menambang emas yang dibutuhkan untuk memperbaiki atmosfer planet mereka yang menipis. Untuk membantu dalam pekerjaan berat ini, Anunnaki kemudian memanipulasi genetika manusia primitif, Homo erectus, untuk menciptakan Homo sapiens, yang kemudian menjadi pekerja mereka. 3. Penciptaan manusia. Sitchin berargumen bahwa cerita dalam teks-teks kuno Sumeria yang menggambarkan penciptaan manusia oleh dewa Anunnaki, seperti dalam Enuma Elis dan Epic of Gilgamesh, sebenarnya mencerminkan manipulasi genetika yang dilakukan oleh para Anunnaki untuk menghasilkan manusia modern. Keempat, keterkaitan dengan mitos kuno. Teori Sitchin juga menghubungkan Anunnaki dengan dewa-dewa kuno dari berbagai budaya, termasuk dewa-dewa Mesopotamia, Babilonia, dan Sumeria, serta mengaitkan banyak mitos penciptaan kuno dengan kedatangan makhluk luar angkasa yang maju secara teknologi. Kelima, teori Zecharia Sitchin telah mendapatkan popularitas dalam komunitas penggemar teori konspirasi dan teori alien kuno, tetapi juga mendapat banyak kritik dari kalangan ilmuwan dan arkeolog. Sebagian besar kritikus menolak interpretasi Sitchin tentang tablet kuno dan teks-teks Sumeria
sebagai tidak akurat secara linguistik dan arkeologis. Teori paling kontroversial tentang Anunnaki datang dari penulis Zecharia Sitchin yang percaya bahwa mereka bukan hanya dewa, melainkan makhluk luar angkasa dari planet yang disebut Nibiru. Menurut Sitchin, Nibiru memiliki orbit yang panjang, dan para penghuni planet itu datang ke bumi ribuan tahun lalu. Teori kontroversial Zecharia Sitchin menyatakan bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa dari planet Nibiru yang datang ke bumi sekitar 450.000 tahun lalu. Mereka dikatakan menciptakan manusia melalui manipulasi genetika untuk digunakan sebagai pekerja tambang emas. Teori ini berkembang menjadi fenomena budaya pop melalui buku The 12th Planet dan serial seperti Ancient Aliens yang mengaitkannya dengan teori alien kuno. Internet dan media sosial memperkuat popularitas teori ini di kalangan penggemar teori konspirasi, meskipun mendapat kritik keras dari para ilmuwan yang menuduhnya sebagai pseudoscience. Pengaruh Anunnaki pada peradaban lain? Bukti pengaruh Anunnaki tidak terbatas pada Sumeria. Di Mesir kuno, Babilonia, dan Yunani, kita menemukan jejak yang sangat mirip, di mana para dewa sering digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan asal-usul dari langit. Teori ini memicu spekulasi tentang adanya kontak antara peradaban-peradaban ini dengan makhluk dari luar bumi. Teori Anunnaki Zecharia Sitchin terhubung erat dengan teori Ancient Astronaut yang menyatakan bahwa makhluk luar angkasa berperan dalam membangun peradaban manusia. Teori ini mengklaim bahwa banyak artefak dan struktur kuno seperti piramida Mesir dan Stonehenge tidak mungkin dibuat dengan teknologi kuno dan dianggap sebagai bukti campur tangan alien. Menurut teori ini, Anunnaki adalah salah satu contoh makhluk luar angkasa yang datang ke bumi untuk memberikan pengetahuan teknologi dan membentuk peradaban kuno, termasuk Sumeria. Penganut teori ini percaya bahwa teks-teks kuno, termasuk mitologi Sumeria, mendokumentasikan kontak manusia dengan alien. Beberapa skeptisisme dan pandangan ilmiah, namun tidak semua orang setuju dengan teori ini. Banyak ahli arkeologi dan sejarah menyebut bahwa teori tentang Anunnaki sebagai alien hanyalah mitos modern yang berlebihan. Menurut mereka, Anunnaki hanyalah dewa-dewa mitologis yang memainkan peran dalam kosmologi kuno. Berikut adalah contoh kritikan ilmiah terhadap teori alien kuno, termasuk klaim Zecharia Sitchin. 1. Dr. Michael S. Heiser, ahli bahasa kuno, mengatakan bahwa tidak ada bukti dari teks-teks Sumeria yang mendukung klaim bahwa Anunnaki adalah alien atau berasal dari planet Nibiru. Menurutnya, Sitchin salah menafsirkan banyak kata dan simbol dalam bahasa Sumeria. 2. Smithsonian Magazine mengkritik teori alien kuno dengan menyatakan bahwa teknologi dan bangunan kuno seperti piramida Mesir bisa dijelaskan dengan kemampuan manusia saat itu, tanpa perlu melibatkan alien. Mereka menekankan bahwa teori ini merendahkan kemampuan peradaban kuno. 3. Skeptoid Podcast oleh Brian Dunning juga membantah teori ini, menyebutnya sebagai pseudoscience yang mengabaikan bukti arkeologi dan menggunakan interpretasi yang salah dari teks kuno. Kritikan ini memperkuat pandangan bahwa teori alien kuno lebih didasarkan pada spekulasi daripada bukti ilmiah. Jadi, apakah Anunnaki benar-benar ada? Apakah mereka alien kuno yang menciptakan kita? Atau hanya dewa-dewa dalam cerita kuno? Yang jelas, cerita tentang Anunnaki terus memicu rasa penasaran dan pertanyaan tentang siapa kita sebenarnya. Mungkin di masa depan, kita akan menemukan jawaban yang lebih jelas tentang misteri terbesar ini. Swing. Apakah Anda percaya pada teori alien kuno seperti yang diusulkan oleh Zecharia Sitchin? Atau mungkin lebih skeptis dan merasa ini hanyalah spekulasi tanpa dasar ilmiah? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita diskusikan misteri besar ini bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan narasi mendalam berikutnya. Mari bersama-sama mengeksplorasi potensi tanpa batas dari setiap cerita di Serambi Suar. Apakah cerita dapat mengubah dunia? Di Serambi Suar, kami percaya bahwa setiap cerita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Jika Anda tertarik dengan teori Anunnaki, apakah mereka adalah makhluk luar angkasa yang membentuk peradaban manusia, atau hanya mitos kuno? Kami ingin mendengar pendapat Anda.